Shalom pemirsa CW semua, bertemu lagi dengan pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi satu ajakan yang sangat baik untuk kehidupan kita melalui kutipan Nyonya Ellen G. White ini, karena sudah ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah, sehingga memberikan kita petunjuk bagaimana kita belajar untuk mengenal Tuhan. Pengharapan sejati yang selama ini kita iming-imingkan tentang Tuhan, kita akan dapatkan kegembiraan yang pada saat kita larut dalam kesedihan, kelegaan pada saat kita merasa letih. Buku ini juga memberitahukan kita satu cara yang lebih baik, di mana kita harus memiliki kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, sehingga semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Yesus membawa kabar sukacita dari satu tempat ke tempat yang lain. Ayat intinya terambil dalam Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Kristus bisa saja menduduki tempat tertinggi di kalangan para guru bangsa Yahudi. Namun ia lebih suka memilih untuk membawa Injil kepada orang miskin. Ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga mereka yang berada di jalan-jalan raya dan di lorong-lorong bisa mendengar firman kebenaran itu. Di tepi laut, di kaki gunung, di jalan-jalan kota besar, di rumah ibadah, suaranya terdengar menjelaskan kitab suci. Sering ia mengajar di halaman luar bait suci agar orang-orang kafir boleh mendengar suaranya. Hidup yang terbaik, halaman 13 dan juga 14. Baik, kalau kita melihat dari judul besar saja, kita sudah mengetahui bahwa dedikasi akan kasih Tuhan itu sangat luar biasa, di mana dia membawa kabar sukacita itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pada saat Tuhan diberikan satu misi untuk datang ke dunia ini, yaitu memberitakan firman, maka dia tidak lama sesudah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitahukan Injil kebenaran kerajaan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang datang untuk menyampaikan akan sukacita tentang kabar kebenaran itu. Jadi dia membawa sendiri kabar sukacita itu kepada semua orang, sehingga dia memberitahukannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi dia tidak sendiri, tapi dia ditemani oleh ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia untuk memberitahukan Injil itu. Jadi Kristus bisa saja menduduki tempat tertinggi di kalangan para guru bangsa Yahudi, namun ia lebih suka untuk membawa Injil kepada orang miskin. Jadi kalau kita melihat perbedaan di sini antara guru bangsa Yahudi dengan Tuhan ini sangat beda jauh ya. Dikatakan di sini bahwa Kristus bisa saja duduk di tempat tertingginya, tetapi karena dia ingin untuk sendiri memberitahukan kabar sukacita itu, maka dia sendiri datang untuk membawa Injil kepada orang miskin. Tetapi perbedaan dengan guru bangsa Yahudi, maka mereka memperhatikan orang yang patut atau orang yang sesuai dengan yang mereka inginkan, yang ingin untuk dilayani. Jadi perbedaan Kristus dengan guru bangsa Yahudi ini adalah guru bangsa Yahudi ini tidak mau untuk membawa Injil itu kepada orang miskin, tetapi Tuhan yang memiliki tempat tertinggi, dia masih rela untuk datang memberitahukan itu kepada orang miskin. Ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga mereka yang berada di jalan-jalan raya dan di lorong-lorong bisa mendengarkan firman kebenaran itu. Jadi Tuhan itu, dia dari satu tempat ke tempat yang lain, dia terus mengumandangkan tentang kebenaran Tuhan, kabar sukacita itu, supaya semua orang bisa mendengarnya, sehingga orang-orang yang berada di jalan raya, di lorong-lorong bisa mendengarkan tentang firman kebenaran itu. Jadi Tuhan itu memberitahukan sukacita itu dengan cara supaya semua orang bisa
mendengar, mau di lorong-lorong, mau di jalan raya, semua orang bisa mendengar. Di tepi laut, di kaki gunung, di jalan-jalan kota besar, di rumah ibadah, suaranya terdengar menjelaskan kitab suci. Jadi semua tempat Tuhan kunjungi, mau di tepi laut, mau di kaki gunung, mau di kota-kota besar, di rumah ibadah, tetap Tuhan dengan suaranya terdengar menjelaskan tentang kitab suci, atau dia terus memberitakan kabar sukacita itu supaya semua orang bisa mendengarnya. Sering ia mengajar di halaman luar bait suci agar orang-orang kafir boleh mendengar suaranya. Jadi karena Tuhan ingin supaya semuanya selamat, dia sering mengajar di luar bait suci. Kalau kita ingat di sini, pada saat Tuhan ingin untuk keluar mengajar di bait suci, berarti dia memiliki satu misi, di mana misinya itu untuk bisa mengabarkan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan ingin untuk mereka mendengar, maka Tuhan mengajar di luar bait suci supaya mereka bisa mendengarkan suaranya tentang menjelaskan kitab suci itu. Jadi di dalam buku Hidup yang Terbaik ini sangat mengutip kepada kita untuk satu misi yang sangat baik, ya. Jangan kita hanya rindu untuk memberikan pelajaran kepada orang yang jauh saja, tetapi orang yang terdekat juga kita harus memberikan pelajaran tentang bagaimana firman kebenaran itu harus terdengar. Bagaimana yang sudah Tuhan lakukan, maka kita juga harus lakukan. Tetapi jangan kita memaksa untuk memberitahukan firman kebenaran itu, tetapi kita beritahukanlah dengan sesuatu hal yang baik, sehingga pada saat orang mendengarnya, orang bisa menerima dan mengikuti apa yang Tuhan jamah di dalam hatinya. Yesus memperhatikan perubahan wajah pendengar-pendengarnya, wajah yang menyatakan perhatian dan kesukaan, memberikan padanya suatu kepuasan hati yang besar. Bila mana anak panah kebenaran menembusi jiwa, memecahkan segala rintangan cinta diri, dan mengadakan penyesalan, dan akhirnya perasaan syukur, juru selamat digembirakan hatinya. Apabila matanya memandang seluruh pendengarnya, dan ia mengenal wajah yang pernah dilihatnya dulu, wajahnya pun bersinar kegirangan. Ia melihat bahwa di antara mereka terdapatlah rakyat yang diharapkan bagi kerajaannya. Apabila kebenaran dengan jelas diutarakan menyentuh beberapa ilah yang dipelihara dalam hati, ia memperhatikan perubahan wajah, rupa dan sikap yang dingin, yang menyatakan bahwa terang itu tidak mendapat sambutan. Apabila ia melihat orang banyak menolak pekabaran damai itu, sakitlah hatinya. Alfa Omega jilid 5 halaman 264 dan 265. Baik, di akhir pelajaran kita memberitahukan bahwa Yesus memperhatikan perubahan wajah pendengarnya. Pada saat dia menyatakan perhatian dan kesukaan, mereka memberikan padanya suatu kepuasan hati yang besar. Jadi Tuhan pada saat dia memberitakan tentang firman kebenaran, dia juga melihat akan wajah-wajah dari semua pendengarnya, dan juga dari wajahnya menyatakan perhatian dan kesukaan, memberikan padanya suatu kepuasan hati yang besar. Jadi kita harus ambil satu pengalaman yang Tuhan berikan, yaitu dia pada saat dia memberitahukan akan firman kebenaran itu, dia ingin supaya orang memiliki perhatian dan kesukaan tentang firman kebenaran itu, sehingga mereka bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk kehidupan mereka. Bila mana anak panah kebenaran menembusi jiwa, memecahkan segala rintangan cinta diri, dan mengadakan penyesalan, dan akhirnya perasaan syukur, juru selamat digembirakan hatinya. Jadi misi Tuhan itu supaya semua orang yang mendengar bisa percaya kepada Tuhan, sehingga bila mana anak panah kebenaran itu menembusi jiwa, memecahkan segala rintangan cinta diri atau tidak mencintai lagi diri, dan juga merasakan penyesalan, akhirnya semuanya itu bisa terucap melalui perasaan syukur kita kepada juru selamat, sehingga juru selamatlah dapat gembira hatinya. Apabila matanya memandang seluruh pendengarnya, dan ia mengenal wajah yang pernah dilihatnya dulu, wajahnya pun bersinar kegirangan. Jadi orang yang dulu dilihat Tuhan tidak memiliki kegirangan, tetapi pada saat dia mendengarkan akan kebenaran itu dan dia menerima akan kebenaran itu, maka dari wajahnya mulai terlihat akan sinar kegirangan itu.
Jadi yang dulunya Tuhan melihat bahwa dia tidak bergembira pada saat mendengarkan kata itu, tetapi pada saat firman itu menembusi akan hatinya, maka dia pun dari wajah yang terlihat bahwa sinar kegirangan itu ada dalam hidupnya. Ia melihat bahwa di antara mereka terdapatlah rakyat yang diharapkan bagi kerajaan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan memberitahukan Injil itu kepada semua orang dari tempat ke tempat yang lain? Karena dia percaya bahwa ada sekumpulan orang yang terdapat dalam rakyatnya yang diharapkan bagi kerajaannya. Jadi ada satu kumpulan di mana kumpulan itu akan menjadi orang yang menempati akan kerajaannya. Jadi marilah kita berusaha supaya hidup setiap hari sesuai dengan kehendaknya, supaya kitalah yang diharapkan oleh Tuhan itu. Apabila kebenaran dengan jelas diutarakan menyentuh beberapa ilah yang dipelihara dalam hati, yang memperhatikan wajah, rupa dan sikap dingin yang menyatakan bahwa terang itu tidak mendapat sambutan. Jadi ada orang yang tidak menerima apa yang Tuhan katakan atau kebenaran yang dengan jelas diutarakan oleh Tuhan, sehingga karena keinginan mereka di dalam hati mereka, Tuhan melihat wajah mereka tidak sukacita menerima sinar kebenaran itu, tetapi mereka memiliki wajah, rupa dan sikap yang dingin yang menyatakan terang itu tidak dapat sambutan di dalam hati mereka. Jadi meskipun Tuhan sudah berusaha untuk mengajar di luar bait suci untuk semua orang bisa mendengar, tetapi ada saja sekumpulan orang yang tidak mau mendengar akan itu, sehingga mereka tidak memperhatikan perubahan wajah, rupa dan juga sifat yang dingin yang menyatakan bahwa terang itu tidak mendapatkan sambutan atau tidak mendapatkan tempat di dalam hati mereka. Tetapi terus Tuhan memberitahukan itu supaya semua orang bisa mendengar. Tetapi pilihan mereka lah yang akan menentukan apakah mereka mau untuk menerima atau tidak menerima. Itulah kehidupan kita masing-masing. Apabila ia melihat orang banyak menolak pekabaran damai itu, sakitlah hatinya. Jadi Tuhan juga memiliki kesakit-hatian, di mana pada saat dia memberitahukan pekabaran kebenaran itu, dia mau supaya semua orang bisa menerima. Tetapi pada saat dia melihat bahwa ada yang menolakkan pekabaran itu, maka dia juga akan sakit hati dengan apapun yang dia sudah lakukan. Karena dia merasa bahwa apa yang dia bicarakan itu masih ada yang menolaknya. Tetapi puji syukur kita masih kembali diingatkan bahwa pada saat Tuhan memberitahukan kebenarannya, dia mengajar di luar bait suci untuk semua orang bisa mendengar, maka kita juga harus bisa mendengar supaya kita bisa mendapatkan satu tempat di mana kitalah yang akan menempati kerajaan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi marilah kita mengharapkan sesuatu yang datang dari Tuhan, sehingga harapan kita akan menjadi nyata pada saat kita percaya kepadanya. Yesus membawa kabar sukacita dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah yang kita inginkan, tetapi bukan karena kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan lah yang jadi. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.